Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika dasar bab eksponen atau pangkat dan bentuk akar. Sebab yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu pangkat nol dan bulat negatif. Pangkat nol dan bulat negatif. Yang pertama kita akan pelajari tentang pangkat nol. Nah, di sini kita lihat jika diambil M sama dengan N, maka diperoleh ya. Nah, ini kita menggunakan aturan atau rumus yang berlaku pada pangkat bilangan bilangan pangkat pangkat bilangan bulat yang A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, di sini jika diberikan M sama dengan N, jadi Pak, jika diberikan pangkatnya sama gitu ya, diberikan pangkatnya M dan N, jadi M sama dengan N, diberikan jika pangkatnya sama, itu misalnya di sini pangkatnya sama itu N gitu ya. A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi N. Nah, yang ruas sebelah kiri, A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan berapa? Sama dengan 1 gitu ya. Jadi bilangan yang sama, di suatu bilangan dibagi bilangan yang sama, itu sama dengan 1. Atau suatu bentuk dibagi dengan bentuk yang sama dengan pembilangnya, ya, pembilang dan penyebutnya bentuk yang sama, maka hasilnya 1. Nah, kemudian ruas yang sebelah kanan, A pangkat N dikurangi N, N dikurangi N, 0. Jadi A pangkat 0. Sehingga kita ketemu nih, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian, eh, contoh dulu ya. Contoh dari yang A pangkat 0 sama dengan 1, misalnya kita punya 2 pangkat 0. Nah, itu sama dengan 1. Atau P pangkat 0 sama dengan 1. Atau juga bisa misalnya 1 juta, ya. 1 juta pangkatkan 0. 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan apapun, bentuk apapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Kemudian yang pangkatnya bilangan bulat negatif, ya. Yang pangkatnya negatif bagaimana? Nah, di sini kita lihat yang kedua, kita masih menggunakan aturan atau rumus yang sama, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ini kan rumus atau aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita menggunakan bantuan rumus atau aturan ini. Nah, untuk menemukan pangkat negatifnya, kita berikan contoh, misalnya M-nya, pangkat yang M itu sama dengan 0. Ya. Nah, kita lihat di sini A pangkat 0 dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. Nah, A pangkat 0 berapa? Nah, kita sudah menemukan. Ya, A pangkat 0 itu kan 1. 1 dibagi A pangkat N. A pangkat N-nya ditulis lagi. Sama dengan, ditulis lagi sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. 0 dikurangi N, maka hasilnya min N. Nah, sehingga A pangkat 0 min N sama dengan A pangkat N. Nah, dari sini kita teruskan lagi. Yang ruas sebelah kiri, 1 dibagi A pangkat N. Kita bisa tulis dalam bentuk pecahan, gitu ya. Jadi 1/A pangkat N. Sama dengan A pangkat min N. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa suatu bilangan jika dipangkatkan dengan negatif N, maka hasilnya menjadi 1/A pangkatnya menjadi positif. Ya. Nah, contoh itu misalnya kita punya yang sederhana dulu, misalnya 2 pangkat min 3, ya, itu sama dengan 1/. Nah, 1/2 pangkat, nah pangkatnya jadi positif, yaitu pangkat 3, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, misalnya kita punya pecahan, misalnya kita punya pecahan A per B gitu ya, A per B dipangkatkan min min 2 deh. Nah, sama dengan, nah ini kan berarti suatu bentuk, ya, suatu bentuk. Nah, di sini contoh berapa bentuknya itu bentuk pecahan. Suatu bentuk dipangkatkan dengan bilangan negatif, ya berarti sama saja kita tulis 1/. Nah, 1/, dulu. Kemudian bentuknya kita taruh di bawah. Nah, bentuknya itu kan A per B. A per B. Nah, suatu bentuk. Nah, kemudian pangkatnya menjadi positif. Jadi positif di 2. Gitu ya.
Nah, jadi seperti ini. Nah, itu tinggal bisa dijabarkan selanjutnya. Jadi dijabarkan selanjutnya kita bisa menggunakan sifat pecahan bentuk apa? Bentuk pangkat yang di basisnya pecahan. Misalnya 1 per, ini kita lanjutkan ya, 1 per, nah A per B pangkat 2, berarti kan kita jabarkan A pangkat 2 per B pangkat 2. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi 1 per, nah 1 per artinya 1 dibagi, nah 1 dibagi A pangkat 2 per B pangkat 2. Nah, menggunakan aturan apa, pembagian pada bilangan pecahan berarti artinya 1 dikali B pangkat 2 per A pangkat 2. Kan dibalik ya, dibalik kemudian jadi kali. Nah, 1 dikali B pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 per A pangkat 2. Nah, jadi A per B dipangkatkan min 2 itu kita bisa tulis bentuk lainnya ke dalam bentuk positif sama dengan B pangkat 2 per A pangkat 2, atau kita misalnya mau bentuk pecahannya dipangkatkan berarti menjadi B per A pangkat 2, kan sama ya, B per A pangkat 2 berarti B pangkat 2 per A pangkat 2. Jadi A per B pangkat min 2 itu sama dengan ini ya. Nah, ini kalau kita mau langsung ketemu jawabannya, lah ini. Nah, bagaimana kok bisa ketemu seperti ini? Nah, ini caranya sudah sederhana. Jadi seperti itu. Nah, supaya kita lebih tambah memahami tentang pangkat nol dan bilangan bulat negatif pada penerapannya di operasi bilangan, nah, di sini kita berikan contoh ya, ada contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. 3P pangkat min 2 Pak kali Q pangkat 3 itu di dalam kurung kemudian dipangkatkan min 2 per 3 pangkat 2 dikali P pangkat min 1 dikali Q pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan min 3 sama dengan berapa? Nah, ini adalah contoh soalnya yang jawabannya itu, jadi soal ini pilihan ganda ya. Jadi jawabannya itu pilihannya C, jawabannya 81 P. Nah, bagaimana bisa ketemu jawaban seperti itu? Nah, kita ini ya, kita jawab. 3P pangkat min 2 dikali I pangkat 3, ini pangkat min 2 per 3 pangkat 2 dikali P pangkat min 1 dikali I pangkat 2 dikali min 3 sama dengan. Nah, jika kita menemukan seperti ini, kita uh, buat pangkat yang negatif menjadi positif dulu. Nah, pangkat yang mana yang akan kita rubah menjadi positif? Kita pangkat yang paling luar dulu ya. Nah, pangkat yang paling luar dulu. Di sini kita pangkat yang pembilangnya dulu, yang atasnya dulu ya. Yang atasnya dulu 3 kali P pangkat min 2 dikali Q pangkat 3 dipangkatkan lagi min 2. Nah, itu kan sama saja 1 per 3 kali P pangkat min 2 dikali Q pangkat 3 dipangkatkan. Nah, karena kita sudah posisinya sudah pindah ke bawah ya, yang awalnya di atas menjadi di bawah, maka pangkatnya menjadi positif gitu ya. Kemudian dikali yang bawahnya ya, yang penyebutnya. Yang penyebutnya itu kan berarti di bawah ya penyebut. Nah, kita pindahkan posisi yang di bawah menjadi di atas. Menjadi 3 pangkat 2 dikali P pangkat min 1 dikali I pangkat 2. Nah, yang awalnya di bawah itu pangkatnya min 3 ya kan. Ini awalnya pangkat min 3, maka kita pindah menjadi posisinya di atas ya. Menjadi pangkatnya positif, pangkat di 3. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jika sudah seperti ini, kita jabarkan lagi yang pangkatnya ya. Nah, di sini kita 1 per 3 kali P pangkat min 2 kali Q pangkat 3 pangkat 2. Nah, ini kita jabarkan dulu.
menjadi 1/, ingat ini ya, sifat pangkat bilangan bulat pada perkalian. Perkalian, kemudian dipangkatkan oleh bilangan bulat. Nah, itu sifatnya seperti ini, kita jabarkan. 3 pangkat 2 itu dikali P pangkat min 2 dikuadratkan lagi, kemudian dikali Q pangkat 3, kita kuadratkan juga ya, karena kan di dalam kurung dipangkatkan 2. Nah, kita jabarkan. Kemudian dikali, ini juga sama dengan apa, aturan yang sama, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali P pangkat min 1 dipangkatkan 3 dikali Q pangkat 2 dipangkatkan 3, gitu ya. Nah, kemudian sama dengan 1/3 pangkat 2 berarti 9 ya, dikali P pangkat min 2 kali pangkat lagi 2. Nah, sifat yang seperti ini berarti kan kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali. P pangkat min 2 dipangkatkan lagi 2 berarti P pangkat min 2 dikali 2. P pangkat min 2 kali 2, min 2 kali 2 min 4. Dikali Q pangkat 3 pangkat 2. Q pangkat 3 pangkat 2 berarti sifatnya yang apa? Rumusnya, aturannya berarti kalau seperti ini pangkatnya dikali kan. Berarti Q 3 kali pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 berarti 6. Berarti Q pangkat 6. Dikali 3 pangkat 2 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 2 kali 3, 6 ya. Berarti 3 pangkat 6 dikali P pangkat min 1 pangkat 3. Berarti P pangkat min 3. Dikali Q pangkat 2 pangkat 3. Berarti Q pangkat 6. Nah, kita ketemu seperti ini. Nah, jika bentuknya seperti ini, kita lanjutkan. Berarti yang pembilang atau yang bilangan yang di atasnya itu kan berarti 3 pangkat 6 dikali P pangkat min 3 dikali Q pangkat 6 ya. Per yang bawahnya. Nah, 9 ini karena kita ingin apa namanya, menyederhanakan, kita rubah ke dalam bentuk pangkat lagi ya. 9 itu kan sama dengan, nah karena kita, supaya berlaku aturan atau rumusnya, maka kita rubah pangkat 9, apa, 9, bilangan 9 ini menjadi bentuk pangkat yang basisnya sama dengan bentuk pangkat yang ada. Gitu. Sehingga ada 3 pangkat 6, basisnya 3. Berarti kita rubah 9 ini yang basisnya 3. Berarti 3 pangkat 2 dikali P pangkat min 4 dikali Q pangkat 6 ya. Nah, seperti ini ya, sudah. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sudah bentuk seperti ini, kita tinggal melakukan pembagian pada yang sejenis, bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel, ya. Nah, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, gitu ya. 3 pangkat 6, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, berarti kan 3 pangkat 6 dikurangi 2. Dikali P pangkat min 3 dibagi P pangkat min 4, berarti P pangkat min 3 dikurangi min 4. Kemudian Q 6 dibagi Q pangkat 6 dibagi Q pangkat 6, berarti Q pangkat 6 dikurangi 6. Selanjutnya 3 pangkat 6 dikurangi 2, 6 dikurangi 2, 4 ya, berarti 3 pangkat 4. P pangkat min 3, min 4. Min 3 dikurangi min 4, berarti kan min 3 tambah 4. Min 3 tambah 4 berarti plus 1, berarti P pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu ditulis ya. Kemudian Q pangkat 6 dikurangi 6, berarti kan Q pangkat 0. Q pangkat 0 sama dengan 1. Sama dengan 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, berarti 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. 9 kali 9 81. 81 kali 1 1. Tetap ya 81 kali P. Maka hasilnya kita ketemu 81 P. Nah, jadi jawabannya sesuai ya, yaitu C81 P. Oke. Next, contoh soal berikutnya.
Nah, ini contoh soal berikutnya ya. Dalam bentuk pangkat positif, maka X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1. Bentuk ini dipangkatkan dengan min 1. Nah, ini kita akan berubah bentuk ini menjadi pangkat positif ya. Nah, di sini pilihan jawabannya yaitu C, Y min X per Y tambah X. Mari kita kerjakan. Kita tulis dulu soalnya. X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1. Kita pangkatkan min 1. Nah, kita ingin berubah ini menjadi pangkat positif gitu ya. Nah, ya sudah. Berarti kan suatu bentuk dipangkatkan min 1. Suatu bentuk dipangkatkan min 1. Berarti supaya menjadi pangkat positif menjadi 1 per bentuknya kita tulis lagi. X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 min Y pangkat min 1. Nah, ini bentuknya ya. Bentuknya, nah karena sudah dibalik posisinya yang tadi awal di atas dari di bawah, berarti pangkatnya menjadi positif. Nah, gini ya. Kemudian kita tulis lagi di bawah 1 per, karena ini pangkatnya pangkat 1 ya, suatu bilangan pangkat 1 ya bilangan itu sendiri ya. Jadi X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 min Y pangkat min 1. Nah, jika kita menemukan seperti ini, ingat sifat perkalian apa pembagian bilangan pecahan, berarti nanti dibalik ya. Jadi misalnya kita punya 1 dibagi A per B, itu kan berarti menjadi 1 kali B per A gitu ya. 1 kali B per A. Nah, misalnya kita punya ini kan sama dengan 1 dibagi ini gitu ya, yang penyebutnya ini. Berarti kan kita tinggal berubah menjadi bentuk perkalian menjadi, atau kita rubah ke bentuk pembagiannya dulu. Berarti 1 dibagi X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1 gini ya. Nah, bentuk seperti ini kita rubah menjadi bentuk perkalian menjadi 1 kali, nah yang bawah jadi di atas, atas jadi di bawah gitu ya. X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Nah, 1 kali suatu bentuk itu ya bentuk sendiri ya. Berarti ini sama dengan X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1. Nah, ini belum selesai ya. Kita masih lanjutkan lagi. Nah, X pangkat min 1 dikurangi Y pangkat, kita lanjutkan. Berarti kita rubah yang kita sudah, ini nih bentuk pangkat yang luarnya sudah positif kan ya. Nah, tinggal yang pangkat pembilang ya, suku-suku yang ada pada pembilang, suku-suku yang ada pada penyebut itu kita rubah menjadi pangkat positif gitu ya. X pangkat kita ini ya, X pangkat min 1. X pangkat min 1 berarti 1 per X. Dikurangi Y pangkat min 1. Y pangkat min 1 berarti 1 per Y per X pangkat min 1 sama ya, 1 per X. Di sini tambah Y pangkat min 1 1 per Y. Nah, seperti ini. Jika seperti ini, kita nanti eh, lakukan operasi pecahan pada pembilangnya, kemudian pada penyebutnya gitu ya. Oke, kita lakukan operasi pecahan pada pembilangnya dulu. 1 per X dikurangi 1 per Y. Kita samakan penyebutnya. Berarti kan penyebutnya XY. XY kemudian dibagi X berarti Y. Kemudian dikurangi XY dibagi Y berarti X. Gitu kan. Kemudian per, ini sama ya. Berarti kita samakan juga penyebutnya XY. Kemudian XY dibagi X. Y ditambah X bagi Y. X. Gitu. Kita lanjut. Nah, kemudian sama dengan, nah ingat ya. Misalnya kita punya A per B dibagi C dibagi A per B dibagi C per B gitu ya. Nah, itu kan sama dengan
A per B dikali, nah yang pecahan sebelah kanannya dibalik gitu kan, B per C. Nah, ini kita bisa saling bagi habis ya, sama dengan A per C. Nah, A per C. Nah, sifat seperti ini kan kita gunakan di sini ya. Nah, sama dengan berarti Y min X, kita tulis dulu aja. Y min X per X Y dibagi Y tambah X per XY gitu ya. Nah, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Y min X per XY kali XY per Y tambah X. Nah, perkalian bentuk pecahan seperti ini, kita bisa lihat ada penyebut dan pembilang yang kita bisa saling bagi habis. XY bentuknya sama ya, XY, ini XY. Habis ya, dibagi semua jadi satu, ini jadi satu. Sehingga kita bisa temukan Y min X, Y min X kali, kan kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah, jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Y min X kali satu, Y min X gitu ya. Kemudian satu kali Y tambah X, Y tambah X. Nah, jawabannya seperti ini, apakah sama? Y min X per Y tambah X. Jawabannya yaitu Y min X per Y tambah X. Jawabannya sama, betul berarti ya. Nah, jadi seperti ini cara memperoleh jawabannya. Jadi kita sudah belajar tentang pangkat nol dan bulat negatif ya. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu pangkat nol, apa itu bagaimana atau apa itu pangkat bulat negatif, dan bagaimana contoh-contoh bagaimana kita mengerjakan soal-soal yang melibatkan operasi, yang apa, mengerjakan soal operasi yang melibatkan pangkat nol dan bulat negatif. Nah, silahkan kalian apa mencoba ya, latihan dengan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan pangkat nol dan bulat negatif, supaya untuk menambah apa namanya, kelancaran atau menambah kelancaran dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pangkat nol dan bulat negatif. Mungkin cukup untuk materi tentang pangkat nol dan bulat negatif. Terima kasih. Tetap semangat. Selamat pagi.